Oke, sobat GPS, kembali kita ngebahas mengenai teknologi IoT, Internet of Things berbasis GPS tracker. Ini ada pertanyaan juga nih, ada pertanyaan dari sobat GPS. Pertanyaan ini kurang lebih begini, Bang, saya kan udah pakai GPS, tapi kadang suka gitu deh posisi sama aktualnya tuh suka nggak pas gitu deh. Nah itu kenapa ya Bang? Nah, oke, kalau kita bicara dengan GPS itu kan ada kurang lebih 24 satelit atau lebih yang beredar di permukaan bumi ini. Nah, dia cukup membutuhkan 3 atau 4 satelit untuk dapat posisi GPS-nya. Itu ada 4 satelit, dapatlah koordinatnya, longitude, latitude, altitude, sehingga dikonversi menjadi satu alamat, ya kan? Semakin besar jumlah satelit yang terima, semakin akurat posisinya, semakin presisi. Jadi akurasi dan presisi itu sangat penting di GPS. Yang kedua, ada faktor masalah GSM. Karena kan GPS ini kan ada teknologi GSM-nya juga. Kalau di GPS itu dapat posisinya, koordinatnya, nah GSM adalah untuk mengirimkan koordinat atau data tadi ke server. Kalau GSM-nya ataupun jaringannya itu lagi kondisinya blank spot atau lagi crowded, sehingga pengiriman dari perangkat GPS menuju server juga akan delay, telat. Sehingga kalau telat, posisinya pun aktual sama yang di web akan berbeda, ya kan? Yang ketiga, ada faktor juga servernya. Nah, servernya sejauh mana servernya itu benar-benar mengolah data dengan baik, ya kan? Sehingga informasi yang tadi yang telah dikirimkan itu bisa ditampilkan juga sesuai dengan aktualnya. Nah, di GPS sendiri itu kan ada settingan waktu, interval pengiriman, misalnya per 1 menit, berarti perangkat GPS ngirim ke server per 1 menit, ya kan? Nah, per 1 menit sekarang posisinya, kalau 1 menit kemudian aktualnya kan pasti berbeda jauh kan. 1 menit mungkin jaraknya bisa puluhan meter atau ratusan meter, tergantung speednya. Kurang lebih yang coba Bang Dersi sampaikan adalah ada 3 faktor tadi. Pertama, faktor perangkat GPS-nya. Kalau semuanya kondisi normal, semakin bagus perangkat GPS-nya, semakin bagus jumlah satelit yang diterima oleh perangkat GPS-nya, semakin akurat dan presisi. Yang kedua, jaringan network-nya, GSM-nya tadi, semakin network-nya bagus, sinyalnya bagus, kan kita pakai 2G ya. Nah, ada juga yang 4G gitu. 2G, jaringan 2G di BTS-nya juga bagus, nggak crowded, dia akan kirim cepat ke server. Nah, server pun dengan pengolahan data algoritma yang bagus, antara jumlah unit yang terbiasa connect ke server dengan yang kapasitas servernya, memori atau database segala macam juga bagus. Nah, 3 variabel inilah yang menentukannya. Nah, silakan sobat GPS diskusi ke vendor GPS-nya 3 variabel ini bagaimana item-itemnya. Nah, semakin 3 variabel terjaga dengan baik, semakin akurat dan presisi. Begitu. Kalau mungkin tambahan sedikit begini, kalau untuk mengetahui perangkat GPS itu akurat dan presisi adalah cukup kita diamkan satu perangkat GPS itu 1 hari penuh 24 jam dengan setting waktu misalnya 30 detik atau 1 menit. Terus kita lihat historicalnya itu. Kalau semakin di titik-titiknya itu padat, nggak menyebar, berarti semakin akurat. Jadi kalau kita pakai target itu kan ada kayak dark target itu. Kalau titik penyebaran posisi GPS itu yang tidak bergerak konsisten di area lingkaran tertentu, nah itu berarti dia akurat dan presisi. Tapi ada juga yang kadang-kadang jauh loncat ke sana. Nah, itu biasanya kita men-testing untuk perangkat GPS itu akurat ataupun
presisi. Semoga membantu. Tetap sehat, tetap semangat dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autonomy is an illusion.